Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Mukda Sugesti dari Fakultas MIPA Prodi Statistika. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan model Bayesian Sarcoidosis pada kejadian malaria di Papua. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Malaria ditemukan pada daerah-daerah tropis dan beriklim sedang, salah satunya di Indonesia. Bahkan pada tahun 2018, kasus malaria mencapai 220.000 kasus. Dan Papua merupakan wilayah yang insiden malarianya tertinggi di Indonesia. Di Provinsi Papua sendiri, prevalensinya mencapai 12,07% dan Papua Barat mencapai 8,04%. Di mana kedua provinsi ini, angka EPI-nya pun berada di atas angka EPI nasional, yaitu 0,84 per 1.000 penduduk. EPI itu merupakan indikator untuk melihat status endemis malaria di suatu wilayah. Digunakanlah model regresi spasial. Salah satu karakteristik data spasial ialah struktur wilayah atau lingkungan sekitarnya dapat dijadikan sebagai unit pengamatan. Inilah yang membedakan analisis spasial dengan non-spasial. Analisis spasial ialah pemodelan interaksi spasial pada suatu area tertentu yang bergantung pada nilai pembobot dan beberapa efek lainnya. Efek spasial sendiri ada dependensi spasial dan homogenitas spasial. Salah satu model dari dependensi spasial adalah model SAR. Namun, apabila variabel Y-nya bersifat biner, maka digunakan model SAR-Probit dengan estimasi parameternya menggunakan Bayes dan inferensi Bayesnya menggunakan Markov-Chain Monte Carlo. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah membandingkan model yang dihasilkan oleh Bayesian SAR-Probit dengan pembobot Canales-Snake-Bolt, inverse distance, dan exponential distance pada insiden malaria di Papua dengan menggunakan data tahun 2018 dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi insiden malaria di Papua dengan data tahun 2018. Berikut adalah model umum dari regresi Probit. Estimasi yang digunakan untuk kemudian regresi Probit menggunakan metode maksimum likelihood. Ini matriks pembobotnya. Digunakan 3 matriks pembobot yaitu Canales-Snake-Bolt, inverse distance, dan exponential distance. Berikut adalah cara mendapatkannya. Ini merupakan uji dependensi spasial atau efek spasial sendiri. Dengan hipotesis H0-nya tidak ada autokorelasi spasial antar wilayah dan H1-nya ada autokorelasi spasial antar wilayah. Dengan statistik ujinya menggunakan uji Z, sehingga dalam pengujiannya akan tolak 0 jika mutlak ZT lebih dari Z alpha. Ini merupakan model umum dari SAR-Probit. Ini adalah tahapan metode MCMC untuk menduga model SAR-Probit sendiri. Berikut adalah caranya. Di mana untuk mendapatkan parameter lainnya menggunakan Metropolis testing dan untuk mendapatkan parameter lainnya menggunakan Gibbs sampler. Di sini menggunakan data sekunder yang dipublikasi oleh Riskesdas tahun 2018, di mana variabel yang digunakan bersifat linear yaitu kode 0 untuk endemis rendah jika angka API kurang dari 5, dan kode 1 untuk endemis tinggi jika angka API lebih dari sama dengan 5, dan digunakan non-variable prediktor. Setelah melakukan pemeriksaan multikolonialitas, semua variabel prediktor nilai VIF-nya kurang dari 10, sehingga antar variabel prediktor ini tidak terdeteksi multikolonialitas. Berikut adalah pemodelan regresi Probit sendiri. Dan ini merupakan model dari regresi Probit sendiri. Dan lalu terdapat dua variabel prediktor yang signifikan, yaitu variabel X1 dan X5. Berikut adalah uji indeks Moran berdasarkan matriks pembobotnya. Dan ini merupakan hipotesisnya, sehingga p-value untuk semua matriks pembobot kurang dari 0,1, sehingga terdapat autokorelasi spasial positif pada penyebaran status endemis malaria di kabupaten kota di Papua pada taraf nilai 10%. Dan ini merupakan pemodelan Bayesian SAR-Probit MCMC berdasarkan matriks pembobotnya. Pada matriks pembobot KNN ada dua variabel prediktor yang signifikan, yaitu X1 dan X5. Kemudian model terbaik berdasarkan matriks pembobotnya. Berdasarkan ketiga matriks pembobotnya, pembobot dengan
Pembobot KNN merupakan pembobot yang terbaik karena nilai spesifisitas, sensitivitas, dan akurasinya lebih besar dibandingkan kedua pembobot ini. Sehingga model Bayesian self-orbit yang terbaik menggunakan matriks pembobot KNN dengan modelnya seperti ini. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dengan Bayesian self-orbit MCMC menunjukkan bahwa dengan matriks pembobot KNN, K sama dengan 2 dihasilkan model yang paling baik dengan nilai akurasi sebesar 76,19%, spesifisitas sebesar 75%, dan sensitivitas sebesar 77,27%. Lalu terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap endemis kejadian malaria di Papua, yaitu persentase pemakaian air bersih, variabel F1, dan persentase penggunaan obat nyamuk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.